Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Kembali lagi di Kang Cep Channel. Pada kesempatan sebelumnya kita membahas tentang karakter. Bagaimana kita memahami diri sendiri dan orang lain, apa itu karakter, ya, dan kita memiliki karakter seperti apa, ya. Dan poin-poin yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, ya, termasuk yang kemarin karakter, adalah poin-poin yang bisa mengarahkan kita kepada kesuksesan, kepada kebahagiaan, yang dimana dengan memahami poin-poin yang sudah sebelumnya kita bahas, insya Allah ke depan kita akan lebih maju lagi, lebih bermakna lagi kehidupan kita. Nah, kita masuk ke episode yang ke-11, yakni memahami nasib, ya, atau boleh kita berikan judul merubah nasib. Nah, sebelumnya kita belajar di episode-episode sebelumnya atau video-video sebelumnya tentang pikiran, tentang tindakan, tentang kebiasaan, dan yang kemarin karakter. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memahami tentang nasib. Nah, apa sih nasib? Nasib itu kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah sesuatu yang telah digariskan Tuhan yang Maha Kuasa bagi perjalanan hidup seseorang, gitu ya. Jadi sesuatu yang telah digariskan, gitu ya, sesuatu yang digariskan Tuhan yang Maha Kuasa bagi perjalanan hidup seseorang, gitu ya. Nah, nasib sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya bagian, jatah, atau takdir, ya. Atau dalam Islam kita bisa memahaminya dengan takdir, ya. Contoh, seorang itu dia mah menjadi misalnya miskin, sudah nasibnya, begitu kan, ya. Dia kaya, sudah nasibnya, begitu ya. Kita bisa bilang seperti itu, ya. Miskin, sudah nasib. Kaya, sudah nasib, begitu ya. Tapi benarkah hanya seperti itu? Nah, nasib, ya, bisa baik, bisa buruk, ya. Sekali lagi, nasib bisa baik, bisa buruk, gitu ya. Nah, dan nasib itu terjadi, ya, tanpa maksudnya itu terjadi itu pasti ada sebabnya, begitu ya. Ini kenapa seperti ini? Kenapa dia nasibnya menjadi profesor? Kenapa dia nasibnya menjadi orang miskin? Sudah nasibnya menjadi orang kaya. Sudah nasibnya menjadi orang pintar, begitu ya. Nah, maka kita perlu tahu, ya, kita pahami nasib itu seperti apa. Ya, tadi definisinya sudah, nasib itu adalah sesuatu yang digariskan Tuhan, gitu ya, kepada seseorang dalam perjalanan hidupnya, gitu ya. Nah, yang kedua, nasib itu bisa dua, ada yang baik, ada yang buruk, gitu ya. Di dalam Islam, nah, kita memahaminya dengan takdir, ya. Dalam salah satu firman Allah, saya sambil membaca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Al-Qamar ayat 49. Begitu ya. Nah, terkait nasib ini, ada yang nasibnya menjadi orang miskin, ada yang nasibnya punya banyak uang, ada yang nasibnya itu memiliki banyak ilmu, ada yang nasibnya itu menjadi profesor, gitu kan ya. Ada yang nasibnya itu dia bisa bermanfaat bagi banyak orang, ada yang nasibnya itu dia tidak bermanfaat, bahkan cenderung membuat kerusakan, begitu ya. Nah, lantas
sebelum ke nasib ini, nah kita ingat kembali ada beberapa poin-poin yang bisa merubah nasib kita, begitu ya. Pertama, pikiran kita. Nah, seseorang itu oleh Allah sudah diberikan takdir, ya. Lantas apa sih takdir itu? Ya, takdir itu adalah ukuran, begitu ya, yang dimana Allah memberikan takaran, ya. Kalaulah misalnya kita ada sebuah gelas gitu kan ya. Nah, gelas itu kan sudah ada ukurannya ya. Maka diisi gelasnya juga sesuai dengan ukurannya ya. Berapa milinya begitu ya. Nah, kita pun oleh Allah sudah diberikan takaran. Orang ini takarannya seperti ini ya. Kalau melakukan sesuatu pasti akan seperti ini begitu ya. Nah, maka kita perlu memahami begitu kan ya. Takdir ini pertama adalah ukuran, bahkan bagi orang yang beriman ya, takdir ini termasuk ya rukun iman yang keenam ya. Yang keenam itu adalah beriman kepada qada dan qadar begitu ya. Ketentuan dan takaran dari Allah begitu ya. Nah, lantas kita akan berbicara bagaimana kita bisa merubah nasib kita begitu ya. Diawali dari memahami nasib ya tadi, dan memahami takdir ya. Nasib dan takdir sebetulnya sama begitu ya, sama ya. Nah, bisa dibilang satu satu wilayah begitu ya. Nah, kalau kita ingin takdir Allah yang baik, maka kita harus mengarahkan diri kita kepada arahan takdir yang baik. Ketika kita ingin takdir yang buruk, ya, maka ya silahkan pilih dengan arahan-arahan yang mengarahkan kita kepada takdir yang buruk. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab ya melakukan perjalanan begitu ya, dan ternyata di kota itu ya yang akan dituju itu sedang terjadi wabah gitu kan ya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an memilih apa? Memilih tidak jadi untuk ke kota yang dimaksud. Nah, lantas sahabat-sahabat ini bertanya, "Ya Umar, kenapa tidak jadi menuju tempat yang pada kesempatan itu sedang ada wabah? Engkau menyalahi takdir," katanya begitu. Ya, kan sudah ditakdirkan kita harus ke sana. Nah, kata Umar, "Aku ya memilih takdir yang satu ke takdir yang lain, atau aku memilih takdir yang ya tidak ke sana begitu ya, untuk menghindari wabah tersebut." Nah, begitu ya. Jadi takdir ini kita perlu memahami ya, ada yang wilayah kita yang kita bisa kendalikan begitu kan ya, atau yang bisa kita rubah. Ada takdir yang tidak bisa kita rubah begitu ya. Jadi ada dua takdir itu ya. Ada yang memang kita sudah cukup beriman saja, yakin saja ya. Contoh, ketika kita lahir memiliki kedua orang tua yang saat ini kita miliki, nah itu sudah takdir, imani saja. Dan Allah misalnya Allah sudah menakdirkan kita sebagai laki-laki, nah itu terima ya, yakini saja begitu ya. Allah sudah takdirkan kita matinya di usia berapa misalnya, sudah kita imani saja. Nah, dan yang bisa kita rubah adalah bagaimana nasib kita nanti, tergantung pilihan kita ya. Kita akan menjadi orang yang bermanfaat ya, orang yang baik, orang yang bahagia misalnya gitu ya, di dunia dan akhirat. Itu adalah pilihan kita ya, itu adalah pilihan kita.
kita mau menjadi nanti itu, saya pengen jadi guru, maka kita arahkan kepada jalan-jalan yang bisa mengarahkan kita kepada menjadi seorang guru, ya, kepada cita-cita kita. Kita ingin ke depan itu bisa berbicara di depan banyak orang, gitu kan ya, bisa bermanfaat, maka kita pilih jalan-jalan yang mengarahkan kita kepada kita itu bisa nanti bermanfaat bagi orang lain, begitu ya, seperti itu. Nah itu ya berkaitan dengan nasib, ya, nasib bisa kita rubah, begitu ya. Walaupun memang kita juga ya ketika hidup di dunia ini perlu memahami bahwa orang kaya itu, orang miskin itu memang ditakdirkan oleh Allah, ya, tapi di sini ada ruang lingkup ikhtiar kita, ya. Kita ingin tidak miskin nih, maka kita berusaha semaksimal mungkin. Kita ingin jadi orang kaya, berusaha semaksimal mungkin. Tapi kita tidak kaya-kaya misalnya, gitu ya. Nah, kita juga perlu memahami kaya ini dari segi mana, begitu ya. Kaya harta misalnya ya. Nah, Allah menakdirkan tidak semua orang itu banyak uang, tidak, begitu ya. Pasti ada yang banyak uang, yang uangnya cukup, yang uangnya kekurangan, begitu ya. Nah, kayak di sini kita kayak apa ya? Ada kayak hati, begitu kan ya. Hatinya selalu bahagia, hatinya selalu qanaah, hatinya itu ikhlas, gitu ya. Ada kayak ilmu, ya, dimana dia Allah titipkan ilmu, dan ilmunya itu bisa dia amalkan, bisa dia sharingkan dan bermanfaat, begitu ya. Ada yang kayak harta. Nah, jadi ketika kita memahami sesuatu, misalnya kaya, nah kaya apa nih, begitu ya. Nah, seperti itu. Maka sekali lagi, ketika kita ingin merubah nasib kita, tergantung kita, ya. Mulai dari mana? Mulai dari pikiran kita, ya. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kita ingin menjadi apa, ya. Ingin menjadi bermanfaat bagi orang lain. Nah, mulai dari diri sendiri, begitu ya. Ingin merubah, ya, kalau kata ulama kita, ya, Agim, ketika kita ingin merubah bangsa, gitu ya, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai saat ini, begitu ya. Merubah nasib, ya, mulai dari pikiran kita. Setelah pikiran kita isi dengan pikiran-pikiran yang positif, ya, maka kita berusaha untuk bertindak lawan hawa nafsu kita. Bertindaklah dengan tindakan yang positif, ya, beramal. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihat. Wahai orang-orang yang beriman, beramal solihlah, begitu ya. Ketika kita bertindak dan berusaha untuk dibiasakan, ya, kalau bahasa lainnya istiqomah, begitu ya, istiqomah. Nah, selanjutnya akan menjadi karakter, begitu ya, karena sudah menjadi kebiasaan, jadi karakter. Dan setelah menjadi karakter akan mengubah nasib kita di masa yang akan datang, ya. Semoga bermanfaat, ya. Bila ada saran, masukan, begitu ya, atau ide-ide, silahkan di kolom komentar. Jika tayangan ini bermanfaat, bisa like, subscribe, komen, dan share, ya. Terima kasih. Saya Kang Cep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.